Mulai, Nes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 5 orang. Yang pertama Kurnia Setiawan, kedua Nova Sustri Antoro, ketiga Rizky Subianur, keempat dengan saya sendiri bernama Rusmini, dan yang terakhir Sabda Alam. Di kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil dari penelusuran kami tentang mampu menjelaskan berbagai syarat menulis. Materi yang pertama adalah pengertian menulis. Secara umum, menulis adalah menuangkan gagasan, ide, dan pendapat dalam sebuah tulisan. Menulis juga suatu kegiatan untuk menciptakan suatu catatan atau informasi pada suatu media dengan menggunakan aksara. Menulis bisa dilakukan pada media kertas dengan menggunakan alat-alat seperti pensil ataupun pulpen dan lain-lain. Adapun pengertian menulis dari para ahli, yang pertama menurut Hargop dan Potet. Pengertian menulis yang pertama dikemukakan oleh Hargop dan Potet yang disampaikan dalam Abdurrahman, di mana menulis adalah upaya menggambarkan tentang pikiran, ide, perasaan dalam bentuk simbol. Simbol yang dimaksud di sini adalah simbol sistem bahasa penulisan. Bahasa tulisan ini adalah yang digadang-gadang sebagai sarana komunikasi. Kedua, menurut Dai Lianggi, menulis merupakan kegiatan menulis yang memasukkan beberapa unsur penting dalam menulis. Jadi tidak sekedar menuangkan gagasan saja, tetapi juga harus mengikuti unsur lain seperti meninjau dari segi tutur, wahana, dan tatanan. Yang ketiga, menurut Lasa HS. Menurut Lasa HS, dalam bukunya menulis itu segampang ngomong atau segampang kita berbicara. Secara garis besar, ia menjelaskan bahwa menulis itu sederhana dan simpel. Lasa HS pun menekankan bahwa menulis itu bukanlah dunia yang menakutkan. Dan yang terakhir, menurut Suyitno. Menurut Suyitno, menulis dapat diartikan sebagai upaya menuangkan pikiran, ilmu, ide gagasan, dan pengalaman hidup dari si penulis dalam bahasa tulis. Agar tulisan tersebut dapat dipahami dengan benar, maka penulis harus menuliskan secara runtun, ekspresif, dan mudah dimengerti oleh orang lain. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rizky Sublianur. Tujuan menulis. Tujuan menulis adalah memproyeksikan suatu mengenai diri seorang. Setiap penulis harus mengungkapkan dengan jelas tujuan penulisan yang akan dikerjakan. Menurut Abdurrahman dan Waluyo, menyatakan bahwa tujuan menulis siswa di sekolah dasar untuk menyalin, mencatat, dan mengerjakan sebagai besar dari tugas-tugas yang diberikan di sekolah dengan harapan melatih keterampilan berbahasa dengan baik. Next. Kedua, menurut Syafi'i, tujuan menulis dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, mengubah keyakinan pembaca. Kedua, menanamkan pemahaman sesuatu terhadap pembaca. Ketiga, merangsang proses berpikir pembaca. Keempat, menyenangkan atau menghibur pembaca. Kelima, memberitahu pembaca dan motivasi pembaca. Yang ketiga, menurut Hugo Harting,
mengklasifikasikan tujuan penulis antara lain yang pertama tujuan penugasan, kedua tujuan iteratif, ketiga tujuan persuasif, keempat tujuan penerangan atau informasi, kelima tujuan pernyataan diri, keenam tujuan kreatif, dan ketujuh tujuan pemecahan masalah. Next. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nova Sustri Artono. Syarat-syarat menulis. Menulis merupakan sarana dalam berpendapat, mengeluarkan ide dan gagasan, menumpahkan imajinasi dalam bentuk rangkaian kata yang berupa kalimat. Aktivitas ini akan lepas dari aktivitas harian kita. Terkadang, dalam situasi tertentu, kita benar-benar dituntut untuk menulis yang baik dan benar, sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku pada suatu tulisan. Tulisan yang benar tentunya juga merupakan tulisan yang berkualitas. Dalam menuliskan sesuatu yang berkualitas, tentu kita tidak akan sembarangan menulis saja. Lantas, bagaimana agar tulisan kita tidak hanya menjadi tulisan yang baik namun juga benar? Tentu saja ada banyak yang lebih detail lagi yang perlu diketahui dan diperhatikan untuk membuat tulisan menjadi benar. Adapun syarat-syarat wajib dalam menulis tulisan yang benar. 1. Struktur tulisan. Struktur tulisan merupakan hal-hal yang berhubungan dengan jenis dan bentuk pada pola kalimat yang digunakan di suatu tulisan. Struktur tulisan yang terdapat dalam naskah yang kita buat haruslah diperhatikan dengan benar. Karena walaupun tulisan kita sudah menarik dan baik, namun jika susunan kacau balau, tentunya akan membuat pusing membacanya. Untuk itu, dalam suatu tulisan, ciptakanlah tulisan-tulisan yang terarah. Dua, perhatikan ejaan bahasa Indonesia dan tipografi. Berikutnya, perhatikan ejaan dan tipe. Kita terkadang kurang mendalami dan mengetahui hal seperti ini, sehingga membuat tulisan kita yang menarik jika terasa berlubang. Jangan anggap remeh hal ini. Jika ingin memiliki tulisan yang baik, tentunya hal seperti ini pun harus kita ketahui. Ejaan merupakan ketetapan dan kaidah-kaidah yang perlu dipenuhi dalam menulis. 3. Tujuan tulisan yang jelas. Buatlah tulisan yang benar-benar menuntut sehingga tidak membuat bingung dan pusing pembaca. Jika beralasan, tulisanku tidak perlu dibaca orang lain. Sehingga membuat tulisan yang asal-usul itu pun tidak menjadi bagus karena kita kurang mampu menghargai diri sendiri dengan tidak memberikan yang terbaik kepada diri sendiri. Hal-hal sederhana dalam menulis inilah yang mampu menunjang kemampuan dan kualitas tujuan kita agar menjadi lebih baik dan terus berkembang. Selanjutnya akan dibacakan oleh Sabda Alam. Manfaat menulis. Menulis dalam hal ini adalah menyampaikan sesuatu dalam bentuk bahasa tulis, dengan tulisan tangan maupun mesin pengetik. Isi tulisan boleh jadi berupa pendapat, gagasan, dan pemikiran seseorang. Hasil tulisan seseorang minimal untuk dibaca sendiri. Kemampuan menulis permulaan memiliki manfaat terutama pada kemampuan menulis lanjutan yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Adapun manfaat menulis menurut antara lain. Yang pertama, memperluas dan meningkatkan pertumbuhan kosakata. Yang kedua, meningkatkan kelancaran tulis-menulis dan menyusun kalimat. Yang ketiga,
sebuah kalangan pada hakikatnya berhubungan bahasa dan kehidupan. 4. Kegiatan tulis-menulis meningkatkan kemampuan untuk pengaturan dan pengorganisasian. Yang kelima, mendorong calon penulis terbiasa mengembangkan suatu gaya tulisan pribadi dan terbiasa mencari pengorganisasian yang sesuai dengan gagasannya sendiri. Adapun manfaat menulis menurut para ahli. Menurut Sabarti dan kawan-kawan, manfaat menulis ada 8 diantaranya. Yang pertama, mengetahui kemampuan dan potensi diri serta pengetahuan kita tentang topik yang dipilihnya. Dengan mengembangkan topik itu, kita terpaksa berpikir, menggali pengetahuan dan pengalaman yang tersimpan di bawah sadar. Yang kedua, dengan mengembangkan berbagai gagasan, kita terpaksa bernalar, menghubung-hubungkan serta membandingkan fakta-fakta yang mungkin tidak pernah kita lakukan kalau kita tidak pernah menulis. Yang ketiga, lebih banyak menyerap, mencari, serta menguasai informasi sehubung dengan topik yang ditulis. Dengan demikian, kegiatan tulis-menulis memperluas wawasan baik secara teoritis maupun mengenai fakta yang berhubungan. Yang keempat, menulis berarti mengorganisasi gagasan secara sistematik serta mengungkapkan secara tersurat. Dengan demikian, permasalahan yang pemula masih sama menjadi lebih jelas. Yang kelima, melalui tulisan, kita dapat menjadi peninjau dan penilai gagasan kita secara objektif. Yang keenam, lebih mudah memecahkan masalah dengan menganalisanya secara tersurat dalam konteks yang lebih konkret. 7. Dengan menulis kita dapat berpikir sehingga kita dapat menjadi penemu sekaligus pemecah masalah, bukan sekedar penyadap informasi. Yang 8. Kegiatan menulis yang terencana akan membiasakan kita berpikir dan terbiasa secara tertib. Dalam sebuah buku karya Bernet versi berjudul The Power of Creative Writing mengungkapkan sekurang-kurangnya ada 6 manfaat kalangan mengarang di antaranya. Yang pertama, sarana mengungkapkan diri. Yang kedua, sarana untuk memahami suatu. Yang ketiga, sarana untuk mengembangkan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan rasa harga diri. Yang ketujuh, sarana untuk meningkatkan kesadaran penyerapan terhadap lingkungan sekeliling. Yang kelima, sarana untuk melibatkan diri dengan penuh semangat. Dan yang terakhir, sarana untuk mengembangkan pemahaman dan kemampuan mempergunakan bahasa. Oke, slide selanjutnya akan disampaikan oleh Kurniawan. Kesimpulan, menulis merupakan suatu keterampilan berbahasa yang dipergunakan untuk berkomunikasi secara tidak langsung, tidak secara tatap muka dengan orang lain. Menulis merupakan suatu kegiatan yang produktif dan ekspresif. Fungsi utama dari menulis adalah sebagai alat komunikasi yang tidak langsung. Pendidik sangat memerlukan tulisan sebagai hasil menulis karena menulis dapat berperan untuk mempermudah para pelajar berpikir kritis, merasakan dan menikmati hubungan-hubungan bahasa, memperdalam daya tangkap, memecahkan persoalan yang dihadapi dan memperjelas pikiran-pikiran. Penulis yang baik akan menguasai prinsip-prinsip menulis dan berpikir logis guna mencapai tujuan dari tulisan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri presentasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.